Dek? Mana dia memuji Yesus sebagai Tuhannya, mana, Dek? Matius Mana? 2. Matius 2. Apa? Matius 2:11. Matius 2. Kita baca Matius 2, teman-teman. Oke. Kita baca Matius 2. Apa kata Maria sampai di sana? Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan memperhatikan kepadanya, serta emas, kemenyan dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan itu. Baik, kita uji dalilnya. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, tanah Yudea, lalu kemudian di zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur dan bertanya-tanya di manakah dia Raja Yahudi yang dilahirkan itu. Kami melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya kemudian semua imam, kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu, dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah hal-hal itu mengenai anak itu dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkan, aku pun Herodes akan datang menyembah dia. Setelah mendengar kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacita mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta benda yang bersama. Yang menyembah di sini bukan Maria, Dek. Yang menyembah ini adalah orang-orang Majus, penyembah api. Yang saya minta Maria, ya. Meskipun tidak secara eksplisit menyembahkan, tapi dia kan menjadi saksi. Loh, yang menyembah yang saya minta, di mana dalilnya Maria menyembah anaknya, Dek? Ini yang menyembah ini orang-orang Majus, penyembah api. Jadi kalau Anda itu menyembah Yesus, berarti Anda pengikut orang Majusi. Ibunya, Dek. Di mana ibunya Yesus menyembah Yesus? Di situ kan ia menjadi saksi. Ya, yang saya minta di mana? Kalau saya melihat benar enggak ini Dinda Kuriosmoto, bahasa Yunaninya di situ apa? Proskuneo. Benar enggak? Apa arti proskuneo itu? Iya benar Bang Zuma, proskuneo itu. Ketahuan deh. Ternyata bukan menuhankan deh, tetapi menghormat. Mereka kemudian menghormat kepada Yesus, bayi Yesus. Di situ proskuneo artinya bersimpu di depan orang itu yang bernama Yesus. Masya Allah Bunda Mila. Itu deh. Proskuneo itu artinya apa? Bukan menyembah, bukan mengibadahi, bukan mentuhankan, tetapi penghormatan. Sama seperti ketika kami umat Islam bersimpu di hadapan kedua orang tua kami. Itu kami sujud di depan kedua orang tua kami. Sama yang dilakukan oleh orang-orang Majus. Aduh, gimana dong? Jadi, belum terbukti ya. Belum ada bukti kalau kemudian Maria menyembah Yesus. Dengan kata lain, sementara ini kita mengambil kesimpulan, ibunya Tuhannya Kristen berada di neraka, sesuai dengan saudara kita mengatakan, siapa yang tidak menyembah Yesus di neraka? Ternyata Maria tidak menyembah Yesus. Dengan kata lain, terbukti
Maria yang melahirkan Tuhannya Kristen ada di neraka karena dia tidak menyembah anaknya sendiri. Nih, Maria ibunya Yesus lagi bisik-bisik ke saya nih. Saya barusan Apa angkat katanya, teleponnya. Bunda? Ya, Maria, ada apa Bu Maria? Kamu itu bandel. Kenapa Bu? Yang mereka sembah itu bukan anakku Bang Suma. Yang mereka sembah itu Kristus yang lain. Kenapa kamu bilang mereka menyembah anakku? Saya aja. Yang paling tahu tentang anakku itu saya. Saya yang mengandungnya 9 bulan Bang Suma. Saya yang membersihkan nya, saya yang cebokin dia, saya yang mandikan dia, saya yang gantikan popoknya, bajunya. Saya sendiri nggak nyembah anakku. Jadi yang mereka sembah itu bukan anakku. Berhenti kau mengatakan itu Bang Suma. Udah ya, dadah, bye. Iya Bu, maaf. Gitu. Kata Ibu Maria, saya yang lebih tahu anakku. Kalau ada penyembahan kepada anakku, maka orang pertama yang menyembah adalah aku. Karena Roh Kudus itu datang kepadaku pada bulan ke-6. Roh Kudus datang kepadaku memberitakan tentang lahirnya anakku. Dan kata Roh Kudusnya, yang maha tinggi menaungi engkau. Saya yang lebih tahu. Kalau ada penyembahan kepada anakku, manusia pertama yang menyembah anakku itu adalah aku. Tapi aku tidak lakukan Bang Suma. Mereka itu bukan menyembah anakku. Makanya ketika anakku nanti datang kedua kalinya, mereka semua diusir. Coba Bang Suma baca dalam Matius 7, 22, 23. Enyahlah daripadaku, kalian semua Kristen adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Oh begitu ya Bu? Iya. Oh ya. Jadi ternyata yang Kristen sembah menurut ibunya Maria bukan anak Maria katanya. Tapi Kristus padang gurun yang datang kepada Nabi Paulus. Demikian. Hah? Masih ada juga? Lukas Apa? 1:43 masih. Lukas 1. Lukas 1. Ini Lukas ngarang dari mana Lukas ini? Dari mana Lukas ambil data kemudian Maria menyembah anaknya? Dan ketika Elisabet mendengarkan salam Maria, melonjaklah anak yang ada di dalam rahim dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara yang, diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhan? Samanya cerita itu tadi adik. Sama. Yang di Matius tadi itu samanya cerita ini. Saling nyontek. Antara Lukas dengan Matius saling nyontek tulisan. Sama. Sama itu. Menunjukkan dia mengakui keilahian Yesus. Maka dalam Mana ada keilahian? Allahu Akbar. Orang dikandung sama seorang wanita disebut unsur keilahian gitu. Alamak. Inilah kalian. Betul-betul. Masa ada keilahian dikandung sama manusia, Mama rusak otak. Sementara hal sepele mengenai kata abi aja kamu menjauh dari Islam. Tapi Tuhan masuk ke dalam rahim wanita, kamu nggak mau menjauh dari ajaran seperti itu. Otakmu rusak, rusak. Otak, gangguan. Gangguan otak. Gangguan otak. Suma gampang ngomong gitu karena kan Bang Suma lahirnya dari lahir kan Muslim kan? Ya Muslim tapi ajarannya masuk akal. Lah ente. Ajaranmu nggak masuk akal kok dipertahankan piye toh? Saya seorang Muslim, Masa sulit lahir menjadi seorang Muslim, dalam keadaan sebagai Muslim, memantapkan kemusliman saya dengan proses berpikir. Lah ente, adakah ente berpikir Tuhan datang masuk ke dalam rahim seorang wanita? Apakah itu proses berpikir? Proses mematikan akal, iya. Saya seorang Muslim dan ajaran saya masuk akal. Ente seorang Kristen dan ajaranmu tidak masuk akal. Oke, bagaimana kalau seandainya Bang Suma lahir dari keturunan
Orang Kristen. Pasti Bang Suma jadi apologet Kristen. Oh, jangan bilang gitu. Saya kalau terlahir dari rahim seorang Kristen, maka saya akan membuat 30 rumah di depanku, di kiriku, di kanan belakangku ikut menjadi Muslim. Kenapa? Karena saya tahu Yesus mengajarkan di dalam Bible, kasihilah Tuhanmu dengan akal budi. Bagaimana mungkin seorang Bang Suma akan bertahan di ajaran Kristen? Bagaimana mungkin? Mustahil. Sedangkan Yesus tidak pernah mengajarkan agama Kristen. Yesus tidak pernah mengajarkan masuk gereja. Yesus tidak pernah mengajarkan ibadah minggu. Yesus tidak pernah mengajarkan kemudian menyembah dirinya. Yesus tidak pernah mengajarkan makan babi. Yesus tidak pernah mengajarkan Natalan. Yesus tidak pernah mengajarkan tidak bersunat. Bagaimana mungkin saya mau bertahan di agama yang tidak ada dasar pijakannya kepada Yesus? Kecuali dari kecil saya dikasih makan oleh orang tua saya babi, anjing. Sebabnya saya karena makan makanan yang sering dipersembahkan kepada sembahan-sembahan atau kepada berhala-berhala, maka otak saya bisa tertutup lemak babi. Tapi selama ada serpihan cahaya ilahi dalam diri saya berupa akal dan hati, insya Allah saya akan keluar dari agama Kristen meskipun saya lahir dalam keadaan berada dari rahim seorang Kristen. Sederhana pola ini, sederhana. Apa itu? Gunakan akal. Cobalah gunakan akal. Apakah Anda masih mau jadi Kristen kalau Anda menggunakan akal? Mustahil. 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 Orang Kristen itu menggunakan akal ketika berbisnis, berdagang, ya, jual-jualan. Itu baru gunakan akal. Menghitung, belajar matematika, fisika, ekonomi, itu pakai akal. Tapi giliran berbicara tentang keyakinan Kristen, akal tiba-tiba kemudian kejang-kejang nggak dipakai. Nggak dipakai. Nggak mungkin dipakai akalnya orang Kristen kalau sedang berada dalam posisi keimanan. Nggak mungkin. Kenapa? Karena agama Kristen itu tidak satu ruang lingkup dengan akal. Agama Kristen hanya bisa bisa dianut sama orang yang lihai mematikan akalnya dalam keadaan beragama. Bagaimana mungkin menyembah kepada sesamanya makhluk? Bagaimana mungkin percaya ada Tuhan datang mati dibunuh oleh manusia? Bagaimana mungkin percaya dosa-dosa yang ditumbalkan adalah manusia yang adalah Tuhannya sendiri? Itu mustahil. Kalau ada Tuhan menjadi manusia, maka ibunya juga Tuhan. Kenapa? Karena dia ibunya Tuhan. Sepupunya pun Tuhan. Kenapa? Karena dia sepupunya Tuhan. Tantenya pun Tuhan. Kenapa? Karena ponaannya adalah Tuhan. Coba, anak Tuhan adalah Tuhan, tantenya Tuhan adalah Tuhan. Tidak mungkin ada kambing tantenya bom-bom. Bom-bom berkata, aku bangga jadi seorang manusia. Kenapa? Karena saya punya sepupu seekor sapi. Gak mungkin, sepupunya bom-bom pasti manusia. Adiknya bom-bom pasti manusia. Bapaknya bom-bom pasti manusia. Begitu juga anak-anaknya bom-bom. Sepupunya, kakeknya, buyutnya pasti manusia. Ketika Yesus Anda katakan Tuhan, maka seluruh keluarganya adalah Tuhan. Ayo. Ente siapa? Yohanes. Sepupunya Tuhan. Mau kemana sepupunya Tuhan? Mau ke sana. Kok pincang? Bisul di pantat bang. Sepupunya Tuhan kok bisulan? Nggak ada itu konsep itu, nggak ada. Itu hanya dianut oleh ajaran pagan. Tuhan jadi manusia, Tuhan dibunuh manusia, Tuhan menebus dosa pakai darah manusia. Itu nggak ada. Ajaran siapa itu? Adakah Yesus mengajarkan itu? Enggak. Kecuali Kristus yang keluar dari kubur. Itu yang mengajarkan hal-hal aneh yang kemudian menggunakan atas nama Yesus. Saya kira begitu saudara Kaisa, lembutkan hatinya. Kami bukan menghina. Kami hanya mendudukkan perkara merah-merah, hitam itu hitam, putih itu putih.
Kalau misalnya yang saya sampaikan ini ada keliru, silakan dibantah. Kalau ada yang kemudian perlu diluruskan, silakan diluruskan. Suara saya memang begitu, keras, lantang, tegas, apalagi kalau berbincang dengan seorang wanita cantik seperti Bunda Rahma. Ini nggak di-kick ya, ini nggak di-kick, dia kabur sendiri, nggak ada yang nge-kick di sini. Dan mohon teman-teman Muslim batalkan permintaan naik ya, batalkan dulu biar teman-teman Kristen dulu ini 2 slot yang naik. Moderator tolong dibantu dicentang karena HP Akang ini berat ini untuk scroll kalau banyak yang minta naik. Banyak banget ini yang minta naik. Yuk teman Kristen dulu yang naik. Tadinya pengen ngebenturin sesama ulama ini Gurunda kayaknya. Enggak, itu memang teman-teman kita dari apa yang mengatasnamakan diri mereka Wahabi, memang ada yang beranggapan seperti itu. Oh iya betul. Cuma tadi awalnya dia kan mau ini nikah sama Muslim. Awalnya itu kan yang bawa narasi itu dia. Iya, mudah-mudahan dengan penjelasan kita betul-betul dia mualaf dan menikah jadi seorang muslimah. Amin. 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 Tapi Pak, Nah, ini masalahnya- ada saudari Waduh. ini Mbak David. David Beckham. Mbak David. David Beckham. Bukan Mbak, Gurunda tante. Oh, Tante David. Waalaikum. Adakah? Ketemu lagi. Iya. Ini nih Bang Cuma. Apa? Boleh bertanya? Boleh. Silakan Bang Hadi dijawab. Tiga jawabannya. Oh 3 katanya Bang David. Pasang besok. Orang nggak nanya dia apa gitu. Bang, Ya. Ibang David ada keluhan? ya Kencing belum lurus, Om. Sakit persendian siapa? Sakit apa, Pit? Encelop. Atau apa urap? Semua bisa Orang dioperasi. nggak bisa ketutup. korengan. Korengan. Bisulan. Iya, kena Roh Kudus nih. Mati Mija. Bang David ini kemarin yang nggak percaya dengan Yesus Tuhan itu ya, Bang David. Percaya, cuman masih belajar Islam, mau belajar Islam dulu. Tanya aja Bang, tanya aja. Ya, kenapa gitu Allah itu menciptakan Nabi Isa itu tidak seperti sama Nabi Adam gitu, biar tidak jadi fitnah gitu kan kalau dilahirkan tanpa ayah gitu. Ya itu aja. Itu tujuannya untuk menjadi tanda bagi Bani Israel, pelajaran bagi Bani Israel, bahwa ternyata pencipta langit dan bumi itu mampu menciptakan manusia tanpa ayah. Gitu, saudara. Ya cuman kan nasibnya nasib Nabi Isa itu kan malang gitu bang nasibnya. Kenapa malang? Ya kan dituduh zina gitu. Ya, semua nabi mengalami hal yang sama. Fitnah. Kenapa demikian? Karena itu tadi, manusia memiliki 3 keadaan. Pertama, makhluk intelijensi. Yang kedua, makhluk memiliki kehendak bebas. Yang ketiga, manusia itu diuji. Pada saat
kemudian manusia itu memiliki kecerdasan, dia bisa membuat apa saja. Dia bisa menciptakan satu keadaan yang tadinya baik menjadi buruk, yang tadinya buruk menjadi parah, yang tadinya parah menjadi hancur, lebur. Itu manusia. Dia bisa menghancurkan bumi ini. Itu manusia. Saking hebatnya manusia itu. Kemudian manusia memiliki kehendak free will. Kemampuan yang dipunya, kecerdasan yang dia punya, bisa dibawa kepada jalan yang baik, bisa dibawanya kepada jalan yang tidak baik. Kemudian ketika manusia ini kuat, ketika manusia ini memiliki kehendak bebas, ada yang disebut ujian. Manusia itu makhluk yang diuji oleh Allah. Ada nggak kambing diuji? Misalnya, kambing itu diuji dengan kekurangan harta, tak adanya rumah. Apakah itu ujian bagi kambing? Enggak. Tapi manusia ini bagian ujian semua. Tak ada rumah ujian, tak ada baju ujian, tak ada makanan ujian, tak ada istri ujian, tak ada anak ujian. Serba ujian. Di samping dia diuji, dia punya dua keadaan. Bisa jadi perampok, bisa menjadi orang baik. Di samping itu, dia juga memiliki kecerdasan. Bisa menipu, bisa jadi orang munafik, berpura-pura baik. Kenapa? Karena dia punya kecerdasan. Maka oleh karena itulah Allah mengutus para nabi untuk meluruskan mereka. Nabi yang lahir tanpa ayah sudah diberitakan kepada mereka, tanpa ibu, tanpa keduanya sudah diberitakan kepada mereka. Tapi toh tidak beriman. Sedangkan umatnya Nabi Muhammad, yang punya ayah tidak punya ayah diimani, yang punya ibu yang tidak punya ibu diimani, yang punya keduanya diimani, yang tidak memiliki keduanya juga diimani. Itulah Islam. Indahnya Islam itu di situ. Kami beriman kepada Nabi Adam alaihissalam, beriman kepada Nabi Isa alaihissalam, beriman kepada Hawa, wanita yang mendampingi Nabi Adam alaihissalam. Kami beriman. Jadi kami tidak punya penyakit hati. Nabi-nabi yang datang kemudian itu adalah nabi-nabi yang diutus kepada para umatnya masing-masing. Dan kami beriman. Indahnya Islam itu. Enggak ada penyakit hati di situ. Begitu Nabi Isa alaihissalam datang di tengah-tengah Bani Israel, difitnah, dihujat, disudutkan, direndahkan, dihinakan, dikucilkan. Islam datang sebagai pembela. Indah Islam itu. Ketika orang Kristen mengatakan Nabi yang lahir tanpa ayah itu adalah Tuhan yang nusul jadi manusia, kami hadir sebagai orang Islam meluruskan kaidah itu. Itu bukan Tuhan, dia utusan Tuhan. Ketika orang Kristen datang mengajarkan dengan bangganya, Yesus Kristus ditampar, diludahi, diseret, ditonjok, kemudian ditelanjangin, digantung, ditombak, dibunuh. Umat Islam datang meluruskan, bukanlah kemudian manusia suci ini yang diperlakukan aniaya seperti itu. Umat Islam tak ada beban. Karena sifatnya umat Islam ini hanya membersihkan apa yang menjadi pengingkaran orang-orang terhadap para utusan Tuhan. Itu indahnya Islam itu di situ. Sementara kalau menjadi Kristen harus beriman Tuhannya sendiri yang diseret, Tuhannya sendiri yang ditampar, Tuhannya sendiri yang ditonjok, Tuhannya sendiri yang diperebutkan pakaiannya hingga telanjang, Tuhannya sendiri yang diludahin mukanya, Tuhannya sendiri yang dibilangi gila, Tuhannya sendiri yang digantung, Tuhannya sendiri yang dibunuh. Dan mereka bangga. Penghinaan demi penghinaan menjadi penistaan. Itu menjadi satu kebanggaan bagi Kristen. Kan celoko. Penghinaan terhadap Yesus adalah satu kebanggaan bagi Kristen. Kenapa itu namanya? Islam datang membersihkan Yesus dari segala fitnah itu. Indah kan Islam ini sebagai pahlawan para nabi. Maka yang muncul ketika seorang Kristus yang adalah orang yang dikasihi, orang yang disayangi, pembawa kebenaran, jalan menuju kepada keselamatan, difitnah, dihujat, Kristen bertepuk tangan, tapi Islam bersedih dan Islam mengambil bagian untuk membersihkan oknum tersebut dari fitnahan-fitnahan tersebut. Justru yang nampak adalah Kristen itu anti Kristus.
Begitu saudaraku David. Kemenangan itu ada di pihak kami. Kenapa? Karena kami tampil sebagai pembela dari fitnah-fitnah yang dilontarkan oleh agama Kristen terhadap Yesus Kristus. Padahal yang mereka sebut Yesus Kristus itu bukanlah anak Maria, melainkan anak bumi yang dilahirkan kuburan pada hari ketiga. Begitu saudara David. Oke, Bang. Lalu kalau Nabi Isa itu datang kedua kali kan masih ada tugas. Apa dia tugasnya belum beres ke Bani Israel itu, Bang? Apa gimana itu? Kedatangan Yesus yang kedua atau kedatangan Nabi Isa yang kedua adalah untuk membuka mata hati batin orang-orang Kristen. Bahwa ternyata kedatangan Nabi Isa yang kedua atau Yesus yang kedua itu justru menjadi juru bicaranya agama Islam. Kedatangan Yesus membenarkan Islam. Kedatangan Yesus membenarkan Al-Quran. Kedatangan Yesus membenarkan Nabi Muhammad SAW dan menenggelamkan Paulus in the gang. Yesus datang bukan untuk membela Kristen, bukan. Yesus datang untuk menghinakan, menistakan, mengingkari, mengutuk dan mengusir orang-orang Kristen. Itu tertulis dalam Bible, tertulis juga di dalam Al-Quran. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Al-Quran mengatakan itu. Yesus kelak akan menjadi musuh bagi Kristen dan Yesus akan mengingkari pemujaan-pemujaan yang Kristen lakukan kepadanya. Itu Al-Quran. Begitu juga yang tertulis di dalam Matius 7:22 nomor 23. Pada hari terakhir nanti banyak orang Kristen akan memanggil aku Tuhan. Bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namamu wahai Yesus? Yesus berkata, pada saat itulah aku akan berterus terang kepada David. Enyahlah daripada aku David, engkau adalah pembuat kejahatan David, aku tidak mengenal engkau David. Itu kata Yesus. Itu kalau apa sih? Itu bahasanya pada akhir zaman itu apa bahasa Aramaik gitu? Nabi Isa. Dia akan datang menggunakan bahasa di mana kaum itu ada. Misalnya dia ke Indonesia, sudah pasti bahasa Indonesia. Gak mungkin dia ngomong sendiri, tidak ada yang ngerti. Sedangkan orang kan banyak tuh, Bang. Dari negara manapun gitu. Ya. Iya, makanya dia mengatakan apa? Di dalam Al-Quran dikatakan dalam surah As-Sukruf, kedatangannya adalah pertanda hari kiamat. Karena kedatangannya adalah pertanda hari kiamat, maka tidak ada manusia di atas muka bumi ini yang tidak akan melihat nanti Nabi Isa alaihissalam ketika dia datang. Orang yang sementara tidak sempat cebok ketika Nabi Isa sudah nampak di tengah langit. Orang yang kemudian hamil tidak memperhatikan lagi bayinya keluar dari rahimnya ketika Isa alaihissalam itu hadir. Itu jelas itu. Ya, kalau Nabi Isa itu menghakimi, katanya menghakimi Kristen, lalu gimana nasib agama lain gitu, Bang? Apa dihakimi juga itu ketika Nabi Isa itu datang? Ketika Nabi Isa alaihissalam itu datang, beliau menjadi hakim. Hakim bagaimana? Dia akan menyatakan apa yang pernah diucapkan di hadapan kaumnya. Di mana itu tertulis? Al-Quran surah Ali Imran ayat 117, 16 sampai 117. Dia akan mengatakan itu. Aku hanya bersaksi kepada mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Tapi setelah aku pergi, engkaulah yang mengawasi mereka. Karena engkaulah yang mengetahui segala sesuatu yang gaib. Yang aku katakan kepada mereka, sembahlah Tuhanku dan Tuhanmu. Aku tidak pernah mengatakan sesuatu yang bukan yang aku katakan. Tidak. Yang hakku aja yang kusampaikan kepada mereka. Dan itu juga dituangkan Yesus di dalam Matius 12 nomor 49 nomor 50. Makanya dia mengusir.
Karena dia dituduh, dia difitnah mengatakan sesuatu yang tidak pernah ia katakan. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani ubudullah rabbi wa rabbakum. Aku hanya mengajarkan kepada muridku, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Maka apakah umat Islam dihakimi? Ada urusan apa menghakimi umat Islam? Enggak. Umat Islam tidak dihakimi. Kenapa? Karena umat Islam bukan terdakwa. Kenapa umat Islam bukan terdakwa? Karena umat Islam tidak menuhankan Yesus. Apa buktinya? Matius 7 itu tadi. Bukan setiap orangnya memanggil aku Tuhan, Tuhan. Bukan setiap orang yang bermujizat pakai namaku, bernubuat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku. Itu siapa tuh? Ya Kristen lah. Islam kagak. Islam tak ada pernah memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan pakai nama Yesus, itu nggak ada. Berarti yang akan dihakimi ketika datang, ya umat Kristen, karena umat Kristen inilah terdakwa. Berarti Islam, Hindu, Konghucu itu aman, Bang? Aman. Kalau Islam aman, kalau yang lain enggak. Oh, sama aja, Bang? Iya. Kenapa? Kenapa tidak aman? Karena Yesus mengatakan di dalam Yohanes 17 nomor 3. Apa itu? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Hidup kekal itu mengenal Tuhannya Yesus sebagai satu-satunya Tuhan. Dan mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Berarti kalau dalam kaidah bahasa Arab, la ilaha illa huwa wa Yesus Rasulullah. Itu iman kami umat Islam. Berarti kami mendapatkan hidup yang kekal. Hindu enggak, Buddha enggak, ateis enggak, Kristen juga kagak. Siapa yang mendudukkan Yesus sebatas utusan Tuhan? Yahudi kagak, Hindu kagak, Buddha kagak, ateis apalagi, Kristen kagak. Kenapa? Karena Kristen mengatakan di dalam mulutnya Yesus utusan Tuhan. Tapi lihat kalau hari Minggu, siapa yang mereka sembah? Yesus. Berarti mulut mengatakan Yesus itu adalah Rasul Tuhan, tapi prakteknya Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Munafri. Orang-orang Kristen ini adalah orang-orang munafri. Kenapa? Mulut mengatakan Yesus adalah utusan Tuhan. Kita intip di gereja. Yesus Tuhanku, dimuliakanlah namamu. Panipen, munafri. Katanya utusan disembah. Satu-satunya umat di atas muka bumi ini yang mendudukkan Yesus itu sebagai utusan Tuhan hanya Islam. Embeledak. Kristen, Yesus itu apa? Siapa? Utusan Tuhan, Bang. Tapi ada tapinya. Iya, tapi apa? Tetapi tetai rara. Maksudnya Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Wah, offside. Yesusnya mengatakan dalam kesaksiannya Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian daripada Yohanes Pembaptis. Apa itu? Segala mukjizat yang aku lakukan, segala pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku bahwa Bapaklah yang telah mengutus aku. Nah, pertanyaannya, Yesus ini bersaksi tentang dirinya utusan Tuhan atau Tuhan itu sendiri? Kesaksian Yesus dirinya adalah utusan Tuhan. Udah percaya di situ. Dan Islam ada pada pola tersebut. Kalau Kristen berani nggak bersaksi bahwa Yesus itu hanya utusan Tuhan, bukan Tuhan? Berani nggak? Berani nggak? Berani nggak? Nggak mungkin. Berarti hanya Islamlah yang akan masuk ke dalam surga mendapatkan hidup kekal. Kan sesuai dengan Yohanes 17 nomor 3. Ya wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Hanya umat Islam yang percaya
kalau Yesus itu hanyalah utusan Allah Tuhan. Syukran, saudara Chris. Gimana dong? Kristen? Oh, Yesus itu Tuhan sendiri. Oh, nggak bisa masuk surga. Diusir. Diusir. Jadi nanti kalau David dengan Bang Suma ini dipanggil oleh Yesus pada zaman penghakiman. Bang Suma, siap komandan, maju ke depan. Baik. Gimana kabar sus setelah duduk berlama-lama di samping kanan Tuhan? Pegal juga bang. Duduk selama-lamanya di atas sih. Pegal. Gak bisa jongkok, gak bisa baring atau apa kek. Duduk selama-lamanya bro. Lalu apa tujuanmu datang? Oh, aku turun untuk menjadi hakim bos. Oh lu ente mau menghakimi saya juga? Ya iyalah. Nah gue tanya sama lu sekarang Bang Suma. Apa sus? Lu kenapa nggak nyembah aku? Sorry gue bukan orang bahlul. Lu mengatakan hidup kekal itu adalah menjadikan diri lu apa? Dikenal sebagai apa? Tuhan atau utusan Tuhan? Ya juga sih. Aku mengatakan diriku utusan. Nah, gimana? Mantap gak Bang Suma? Oh mantap Bang Suma. Ente udah mantap. Kamu sudah mantap. Kamu udah ngajarin orang-orang untuk waras jangan gila permanen. Siang malam kau ngajarkan mereka. Siang malam kau memuliakan aku. Mantap kali kau Bang Suma. Pantaslah kau paling ganteng di antara wanita yang ada di sini. Thank you sus. Lu bagus jujur kali ini Yesus. Nah lolos. Giliran David dipanggil. Fit. Iya paman. Sini lo. Siap. Kenapa lu kakinya gitu jalannya? Enggak bang. Soalnya saya pakai celana dalam bini nih agak longgar nih. Jadi dipegang pakai tangan kiri. Wah nggak bener lu. Dasar otak lu longgar. Lu kenapa nyembah gue pada saat lu di dunia? Ya iseng-iseng aja. Kok iseng-iseng? Iyalah. Kalau ke masjid nggak bisa, aku ke masjid nggak cocok. Kenapa rupanya? Wanitanya di belakang, orang menghadap ke depan, semua laki batangan semua. Malas aku bang. Kalau di gereja mah enak, pura-pura duduk paling belakang. Kenapa rupanya? Biar wanita pada maju ke depan, gue bisa lihat paha Yesus. Fit. Kebiasaan lu masa SD masih kau bawa-bawa sampai sekarang ya? Iya sus, itu enak. Lalu ku tanya samamu, kenapa lu nyembah gue? Siapa yang ngajarin lo? Hah? Siapa? Ya nggak ada yang ngajarin. Terus kenapa? Enak aja di gereja enak bro. Orang cuma dengar musik, joget-joget, udah begitu tersingkap pahanya si Keisa kadang-kadang. Makanya gue lebih suka gitu. Jadi gimana sekarang? Udah lu penyesat lo. Udah masuk neraka sana. Tega banget lu sus. Jangan dong, nggak ada. Pokoknya udah gue bilang hidup kekal itu adalah mengenal diriku sebagai utusan Tuhan dan Tuhanku satu-satunya tuh. Udah kau masuk neraka sana. Berapa lama sus sampai lu bisa bertelur dan menelurkan bom-bom keluar dari perut lo baru bisa keluar. Itu keadaan yang bakal saudara David alami kalau mati dalam keadaan Kristen. Itu fakta real. Pertama, hidup kekal mengenal Yesus Kristus utusan Tuhan. Ente udah kalah di situ. Yang kedua, orang yang memanggil Yesus akan diusir. Yesus mengatakan tak mengenal dia. Udah kalah pula situ. Belum lagi bermukjizat, mengusir setan, bernubuat pakai nama Yesus. Pokoknya David lu paling neraka jahanam yang paling bawah deh. Pokoknya sekampung-kampungnya kampung. Lu pokoknya di neraka yang nggak ada di peta. Membusuk ente di sana. Kalau mati dalam keadaan menyembah Yesus Kristus makhluk padang gurun itu. Gitu Fit. Gimana Fit? Mau ke neraka atau ke surga Fit? Surga dong. Ya udah ikuti aku. Asyhadu. Jangan gitulah bang. Ya neraka. Neraka. Enggak lah, enggak gitu. Iya neraka dong. Neraka. Bayangkan nih. Tidak setiap orang. Pada hari terakhir nanti. Banyak orang berseru padaku. Tuhan. Tuhan. Bukankah kami bernubuat mengusir setan bermujizat pakai namamu. Apa kata Yesus? Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Enyahlah daripadaku.
Aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Pembuat kejahatan di dalam Matius 13 nomor 50 tempatnya di neraka jahanam. Ini belum Quran yang ngomong, masih Bible yang ngomong. Orang Kristen sudah di neraka, belum lagi Quran. Hancur mena. Jadi gimana? Sekali lagi, asyhadu. Itu kan penafsiran abang aja. Masolang generasi. Masolang generasi. Ya sudahlah saudaraku. Yang pasti saya ingin menghadiahkan ente satu dalil dalam ucapan Yesus dalam Yohanes 12 nomor 48. Apa kata Yesus? Barang siapa yang menolak aku, tidak menerima firmanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman perkataan yang pernah aku ucapkan ketika aku hidup di tengah-tengah Bani Israel. Perkataan-perkataanku itulah yang kelak akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Renungkan ucapan Yesus itu. Apakah layak Anda menjadi Kristen lalu mimpi surga, ataukah Kristen identik dengan penghuni neraka? Camkan itu oleh-oleh dari saya. Yohanes 8 nomor 48. Hendak kemanakah engkau pergi setelah engkau mati, wahai David, saudaraku? Renungkan ini. Saya kira begitu dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi edukasi bagi kita. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, saya memaafkan saudara Keisa. Mudah-mudahan pada kesempatan yang lain kita bisa berjumpa kembali. Demikian. Silakan diambil alih. Saya bikin kopi campur masako dulu ya, teman-teman. Ya, Masya Allah. Keren banget. Ini Keisa mau apa lagi ini naik ke atas, Keisa? Bang Handi, ambil alih dulu Bang Handi. Saya bikin judul dulu. Bang Handi. Bang Handi. Oke, Bang. Saya Ya. turun dulu, Bang. Terima kasih. Ya, silakan Bang. Assalamualaikum. Loh. Waalaikumsalam. Belum dulu, asyhadu dulu kalau assalamualaikum. Halo. Oke, akulah. Ya, di sini aja dulu. Emang mau kemana? Ya, Keisha. Ya. Ya udah, karepmu. Oke. Ya, Jadi terima kasih, Keisha Bang. monitor Keisha. Yuk, sama-sama. Hati-hati di jalan. Keburu mati nanti nggak asyhadu ya. Oke, Keisha monitor Keisha. Suaraku ada kan? Keisha. Kecil banget loh asli. Bisa nggak dideketin dikit gitu loh ngomongnya sama HP-nya? Ini udah paling dekat ini. Wah, nggak kedengeran sama sekali aku. Keisa, hidungnya deketin ke mulut. Udah dekat ini. Udah. Udah kedengeran kan? Ah, baru tuh agak lemah. Kurang kenceng juga sih. Tapi nggak apa-apa. Itu pun juga udah oke. Nah, Kalau tadi pertanyaannya, ya, halo? nanya lagi bisa kan? Ya, masih kecil sih suaranya. Ya, karena tadi challenge-nya kan karena Keisha ada alasan tuh sama pasangannya mau nikah yang orang Muslim, ya kan? Iya. Lagi belajar kalau syahadatnya diterima. Gimana maksudnya? Mau syahadat sekarang? Enggak, maksudnya alasannya karena menikah. Ya, kalau cuman alasannya untuk menikah, kemudian setelah menikah menyembah anak manusia lagi, ya ngapain? Ya semuanya kembali lagi, la ikraha fiddin. Di dalam Al-Quran itu jelas bahwa tidak ada unsur paksaan memeluk agama Islam. Tapi kalau karena menikah kemudian terpaksa masuk Islam, itu dipaksakan nggak menikah. Kembali lagi ke rasional. Tapi ada hal, ya, bahwa umat Islam itu selalu mengawali dengan berpikir kemudian menerima Islam. Dengarkan saya, Keisha.
Bagaimana berakalnya? Yang pertama, menerima Al-Quran yang sering diframing oleh saudara-saudara Kristiani. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudzal lil muttaqin. Artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa meyakini Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya. Bagi siapapun yang ragu-ragu, Al-Quran juga sudah memberikan jawaban. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratin min mislihi wad'u suhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Dan jika Kesya kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya dan ajak penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Jadi dalil Al-Quran bagi orang yang tidak meyakini Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya, ditantang oleh Al-Quran. Buatlah satu surah saja semacam Al-Quran. Kalau kamu masih merasa menjadi orang yang benar. Sementara tadi di awal kalau kamu menyaksikan bagaimana Bang Zuma sudah menjelaskan, Lukas mengatakan dia melakukan penyelidikan, kemudian memutuskan untuk membukukannya. Jelas bukan firman Tuhan. Matius tadi juga dikatakan, Matius di pasal 9 nomor 9. Ternyata dia bukan Matius pemungut cukai murid Yesus. Begitupun juga dengan Markus. Begitupun juga dengan Yohanes. Apalagi surat-surat Paulus. Kalau masih mengikuti pola berpikir ajaran Paulus, ya pasti Kristen. Karena Kristen artinya pengikut Kristus, bukan Kristus Yesus. Bukan yang pengikut Yesusnya. Paulus mengartikan Kristen adalah pengikut Kristus. Kristus bukan hanya Yesus. Ada Yesus Kristus, ada juga Kristus Yesus. Kalau Yesus Kristus sudah pasti Yesus yang diurapi. Tapi kalau Kristus Yesus yang diurapi Yesus. Apakah Paulus memang mengikuti apa yang diajarkan Yesus? Ternyata perkataan Paulus yang menjadikan Yesus itu dituhankan. Roma 14 nomor 9. Sebab dengan matinya Kristus, sebab Kristus telah mati dan hidup kembali supaya menjadi Tuhan. Jika kamu manusia melihat perkataan yang Paulus katakan, sebab Kristus yang mati di kayu salib, mati dikatakan terkutuk, kemudian hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Ada manusia menjadi Tuhan. Kalau belum tahu Paulus siapa, Paulus mengakui di dalam 2 Korintus pasal 12 nomor 7, nomor 8, nomor 9. Paulus mengakui bahwa di dalam dirinya ada duri di dalam daging, utusan, yaitu utusan iblis. Korintus berapa tadi? 2 Korintus 12 nomor 7, nomor 8, nomor 9. Nomor 7 mengatakan sendiri Paulus mengakui dia diberi duri dalam daging, yaitu utusan iblis. Kemudian di nomor 8-nya, dia mengatakan, aku meminta kepada Tuhan. 3 kali dia bersuruh kepada Tuhan agar utusan iblis itu keluar daripadanya. Suaraku nggak ada ya? Cek. Jadi kalau Paulus sendiri mengakui dia sampai berseru kepada Tuhannya 3 kali, ternyata sama Tuhannya itu dicuekin.
Jadi nggak dikabulkan. Maka sejak kapan dia merasa ada utusan Tuhan, utusan iblis di dalam tubuhnya, ternyata Tuhannya waktu dia minta berseru 3 kali tidak dikabulkan, justru disuruhnya harus tetap ada di dalam kelemahan. Jadi iblis itu tidak keluar dari tubuhnya Yesus, dari tubuhnya Paulus sampai dia mati. Coba renungkan baik-baik deh. Kristen, pengikut Kristus, bukan pengikut Yesus. Itu dulu dari saya. Ya, sebelum ditanggapi gini, Bang Cesi, Paulus itu seorang pendusta, Paulus itu seorang penipu. Nah, umatnya juga sama, suka menipu, suka berdusta. Contohnya kayak gini, laki-laki memakai foto perempuan dan memakai suara AI biar dibikin mirip-mirip seorang perempuan, memajang foto-foto perempuan padahal laki-laki. Nah, itu sama halnya dengan kelakuannya Paulus. Jadi kalau mau naik room ini ya Mbak ya, saya sarankan jangan memakai kepalsuan malah kabur si ontohot borokokok sih ya. Gak dihargain gua ngomong. Ketahuan kali. Enggak sih, saya tadi sempat ngecek profilnya perempuan sih. Ada Fotonya videonya berapa juga. biji? Fotonya berapa biji? Ayat 2. Nah, itu bisa suaranya kecil, anaknya masih bocil kayak gitu, punya wawasan segitu nggak mungkin. Gua Iya cek juga. ternyata memakai AI. Ya, lanjut aja naikin Kristen yang lain. naikin Pak Moderator. Ya, Masya Allah ya teman-teman ya, banyak ilmu malam ini dari Gurunda, Bang Zuma, Ketua Pembina kita, Insya Allah. Meskipun yang dihadapi ternyata baru ketahuan ya AI ya. Ya, selamat malam Gunsea. AI. Selamat malam Gunsea. Oi. Gunsea, selamat malam. Halo. Ya, Loha. Halo, Shalom. Ya, selamat malam. Ya, Bang. Saya tentang Ya, tadi ya, halo. tentang Paulus tadi ya, yang 2 Korintus 12 ayat 7 sampai berapa tadi? Sampai ayat 8 ya. 9. Ya, kenapa, Bang? Ya, saya mau menjelaskan itu aja, Pak. Apa Di yang mau sini dijelasin? Di sini itu tentang apa tadi Bapak bilangnya? Tentang apa? Kepada saudara kami tadi yang sebelumnya. Iya, tentang apa? Tentang Paulus menerima penglihatan dan pernyataan itu, setahu saya temanya itu. Iya, pernyataan tentang apa? Yang ayat 7 tadi katanya, apa tadi kata Bapak Kang Dito tadi ya? Yang membahas itu. Ya, Anda mau jelasin sementara Anda masih nggak tahu gimana ceritanya sih. Gini, Ya coba Bapak jelaskan tadi tentang ya, apa kok bisa saya hanya membacakan bahwa di dalam 2 Korintus 12 nomor 7, Paulus membuat statement kalau dia diberi duri dalam dagingnya. Yaitu apa? Utusan iblis. Betul? Tidak. Ya kau bacalah kalau kayak gitu. Nih ya. Dan supaya Silakan. aku meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberikan suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis. Nah, itu utusan iblis itu. Iya. Kau bilang bukan gimana? Iya tidak. Salah Loh, itu. iya tidak. Iya. Aku baca iya, ini ya. Ini. Ayat kedua.
2 Korintus 12 ayat kedua. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahui. Ayat 4-nya, ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengarkan kata-kata yang tak terkatakan, tidak boleh diucapkan manusia. Ayat 5, bacakan aja semua ya Pak, gak apa-apa ya, menjelaskan ayatnya itu. Ini yang lagi ngecas Kang Dito atau si Gumasep? Siapa namanya? Guncia. Ya Guncia. Agak feedback soalnya. Coba di mute dulu Guncia. Halo, halo. Cek. Oh, Kang Cek, Dito cek. berarti. Kang Dito berarti yang ini. Masih. Cek Loh. satu. Teman-teman tadi yang udah ngikutin si siapa tadi, si ular beludak tadi, batalin aja. Saya lihat banyak cowok-cowok muslim yang tergiur dengan mukanya itu palsu, itu laki-laki. Ya lanjut. Tunggu ya Pak. Tunggu. Ini aku mau bacakan ayat 9 lah ya, menjelaskan tadi itu. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kekarunian bagiku, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena ayat 10, karena itu aku senang. Bang, kelamaan Bang, yang ditanya itu tuh di 2 Korintus 12 nomor 7 kan gitu. Diksinya kan gini. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Nah itu pertanyaannya itu Kang Dito. Itu Enggak, maksudnya kan, Pak. Duri Oh, mengocok apa? Yaitu seorang utusan iblis untuk mengocok aku supaya aku jangan meninggikan diri kan gitu. Itu kan 2 Korintus 12 nomor 7. halo Pak. Ya. Halo Pak Kairos Moto. Boleh saya katakan? Kenapa? Itu kan perumpamaan dari perumpamannya si Paulus. Itu kan secara logika Paulus, bukan Tuhan yang benar-benar memberikan kepadanya. Makanya di ayat 9 Tuhan ini ada jawaban dari Tuhan. Ayat 9. Apa pula yang kau bilang itu, Gimana sih orang ditanya sama Kang Dito nih? 2 Korintus 12 nomor 7 ya kan? Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataannya luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocok aku supaya aku jangan meninggikan diri kan gitu. Itu yang ditanya. Mengocok. Oke. Ya, jadi Yesus dikocok sama iblis tuh. Apanya yang dikocok? Iya. Apa yang kamu jelaskan, Dek? Oh, naik-naik semangat pula. Begitu baca bingung. Itu jelasin itu Yesus dikocok apanya sama iblis. Jelasin. Paulus, Kang. Yang dikocok itu Paulus. Paulus, ya. Apanya yang dikocok sama iblis? Wow. Jangan diperjelas lah, jangan diperjelas. Wow. Ini ya Pak. Bahasa nulis si Bagong. Ada pembahasan. Gua jadi traveling anjir. Apanya ini yang dikocok? Ada ayat kayak gitu. Kocok ya. Maksudnya mana sih? Kita ini loh. Aduh, gimana sih kalian? Ada pembahasan ngocok. Iya, coba jelasin. Cakep gitu. Ya, saya bingung. Apanya yang dikocok sama iblis ini? Saya kan mau menjelaskan. Jelaskan Udah Bang. jelasin. Silakan. Oh. Lu Apanya Paulus? Gun, Apanya Paulus yang dikocok oleh iblis? Silakan. Bangun langsung nih.
Gua jadi mikir traveling, oi, demi Allah aing traveling. Menggocoh bukan mengocok. Ya. Itu kan Iya, kita ini aduh bahasanya itu loh yang bagus lah Gunesa. Bukan Gunesa bahasa apa? Gunesa yang jelek, isi Bibelnya. Kan dibacain itu. nggak ada kocok tadi saya baca Pak. Jangan ditambah-tambahin lah kata-katanya. Nggak ada saya bilang kocok. Menggocoh. Menggocok. Bukan kocok saya bilang. Yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku. Bukan yaitu Mana betul. ini bacanya mana bacanya Betul. Oh, Kan itu kan Ini saya bacakan. Enggak, Ayat berarti 7 telinga ya. saya yang kurang normal, telinga saya bro. Diulang lagi. Tengok, Baca lagi, saya baca bacakan lagi. ayat 7 sampai Ya, 8 baca ya. lagi yang Ya, keras. nomor 7. Coba bacain nomor 7 aja. Dan Ah. supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberikan suatu duri di Dalam dagingku dalam dagingku, yaitu utusan iblis untuk mengocok aku. menggocoh Cok. aku, menggocoh. Kocok katanya. Wah, ini kacau ini. Bukan mengocok, menggocoh. Diperjelas lagi. Allah Akbar. Ya Allah. Aduh sakit perut ya Allah. Pantesan Paulus lemes mulu. Menggocoh, Ya, Cok. bukan Ulangi. susah ya kalau ngomong kepada orang yang nggak bisa mendengarkan orang dengar baik. Ya udah jelasin itu kenapa? Kenapa Paulus dikocok sama iblis? Ingat, jangan menukar-nukarkan semua bahasa. Ini jelas-jelas menggocoh, bukan Gocok. mengocok. Tuh kan? Iya. Apanya Bukan yang mengocok. digocok? Iya, apanya yang digocok? Inilah orang kalau belajarnya di bawah rata-rata. Jadi dibilang menggocok. Memang luar biasa kamu jadi manusia. Kok marah? Iya iyalah, karena jelas-jelas baca di sini menggocoh, bukan mengocok. Nah, menggocoh itu apa menggocoh itu? Menggocok itu kayak kayak mana sih? Inilah kalau sekolah itu rata-rata. Iya, Orang jelasin. menjelaskan ketawa. Di mana sih letaknya jadi manusia orang memperjelaskan? Ya maaf. Maaf ya, Bang. Dimaafin nggak? Tuh Oh kan. terjeda. Dia Ngecek lagi. Ngecek. Ngecek. Kabur. Aing kalah kabur sama Onto Hoda. Akang sih ah. Jadi awet-awet juga. Siapa lagi? Mangsa selanjutnya. Yaitu seorang utusan iblis untuk tut aku supaya aku jangan meninggikan diri. Saya heran ya Ahimoto, kenapa kalau di atas jam 12 ini room jadi nggak bener loh, room ini. Beneran loh. Asli loh, sampai pagi. Ini Gurunda pasti ketawa-ketawa ini. Saya yakin nih dengerin nih. Masih lab soalnya. Ahimoto itu mah Gurunda bukan Akang, Ahimoto. Semua denger kok Ahimoto awalnya. Enggak, Akang itu. Enggak. Akang itu. Kalau mau nge-WA ke Ahimoto aja Gurunda, jangan ke Akang. Selamat malam, Taipon. Nah, Kang. Masih muter-muter. Nah, Kang. Lagi WA-an, lagi ngetik tadi WA-an. Ngedengar kata itu jadi berhenti dulu nge-WA-nya. Dasar lu gelo. Aduh, iblis. Ya udah, mumpung nggak ada otennya, aku mau bertanya dulu lah sama Moreh. Jangan, belum jamnya, nanti jam 2. Nggak, mau Moreh aja, mau Moreh Moto. Siap, Akang. Aduh, berusaha. Kisah Rasul 17 nomor 18. Kisah Rasul 17 nomor 18. Aha. Sebutan untuk Paulus itu apa itu yang sebenarnya di original teksnya harusnya diterjemahin apa itu?
Plater ya. Mm-mm. Apakah hendak dikatakan si plater? Ini T-nya nih, tapi nilai plater berapa ya? Tapi menurut ajaran jawaban si plater. Nah, naik lagi tah si kocok. Nah, ya Bang Gansi, ini 2 Korintus Halo. tadi tuh. Iya. Halo Pak. Nah, Iya. saya mau menjelaskan menggocoh itu artinya Gocok. memukul aku, memukul aku. Oh, Arti dipukul, gocok, dipukul, gocok Oh, ya. dipukul. Gocok. Oh, dipukul katanya dipukul. Loh, saya akan cokok-cokok jelaskan. gitu ya. Janganlah bilang kocok lagi. Cokorco. Namanya. Cokorco. Tengok. Cokor, Dan cokor. supaya aku baca ini baik. Baca weh. Bisa nggak dengarkan aku? Dan Iya, iya. supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu. Ya, pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberikan satu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk memukul. Kocok. Tengok, itu aku memperjelaskan arti menggocok tadi, menggocok bukan mengocok, menggocok. Diperjelas. Jangan ketawa lah, pakai. Jangan diketawain, kasihan itu yang tulis bibirnya udah capek-capek. Saya tamat sekolah atau tamat apa sih? Tamat SD. SD yang itu anak SD yang kalau diterangkan tadi kita ketawa. Iya, Iya. iya, Bang. Itu kan menggocoh itu artinya memukul. Apanya yang dipukul-pukul tuh? Yang Bisa sampai keluar memukul gitu. aku. Tengok, biar saya lanjutkan. Memukul aku supaya aku jangan meninggikan diri. Oh, jadi jangan Apa sampai yang tinggi? kalau udah digocok-gocok jangan sampai itu berdiri gitu ya. Iya dong. Ini kalau orang kau beragama tapi otakmu musem. Pantas kayak Kan saya nanya, Iya. Bang. kamu beragama tapi otaknya musem. Oh, tempat naruh barang antik. Ya. Ih, Museum, Museum museum. itu, museum. Salah lagi Gini. saya. gini kalau apa punya agama tapi otaknya mesum kayak gini. Ya udah menggocok-gocok supaya apa? Nggak ada menggocok-gocok. Menggocok, nggak Oh ya, menggocok-gocok. menggocok supaya apa? Menggocok aku. Itu artinya menggocok itu memukul aku atau menendang aku. Menendang, supaya aku jangan meninggikan diri. Tetapi berdiri tinggi gitu. Iya. meninggikan diri itu jangan sombong. Gitu artinya Mas. Oh, Apa kirain ini berdiri pukul-pukul? tinggi. Anu, Meninggikan diri bukan Meninggikan diri, meninggikan berdiri gitu. ini. Pantas kau sama kayak apa? kayak apa Oh, dong? Iya, jelasin, Kau jelasin beragama yang benar. tapi kau itu mesum. Gimana sih? Kita mau debat agama tapi kau mesum. Ya udah lu berdebat sok. Apa-apa. Tapi saya Itu memperjelaskan kipasnya dulu dijauhin, suaranya gresek-gresek tahu. Dengar, tadi saya mau menjelaskan ayat Korintus ini tapi Anda otaknya mesum. Gimana sih? Iya, enggak, ini kamu gresek-gresek kena kipas angin ya, deket kipas angin. Iya, Soalnya iya, Pak. gresek-gresek. Dijauhin dulu kipas anginnya. Pak. Makanya saya Kenapa? dekat kipas angin ini karena Tap- panasnya Rio ini. Iya, tapi suaranya geruduk-geruduk di sini, anginnya tuh masuk tahu. Masuk room masih ada, ini Pak. masuk room Apakah ini masih ada panas ya, yang Bang ya? Bang. Masih Masuk room ada. Ini panas ya? Masih ada gerubuk-gerubuk gitu loh. Beneran? Bang, masuk room ini panas ya, Bang? Bukan panas, saya bilang di Rio ini panas. Oh, di Rio. Oh, Abang orang Rio, Bang? Iya, iya orang Oh, Rio. saya Kak. juga sama, Bang. Saya juga di Brazil. Brazil ya? Oh. Rio de Janeiro. Iya, Rio de Janeiro. Iya ya. Mm-mm. Nah ini udah nggak gerubuk-gerubuk nih, udah mulai enak nih. Saya boleh bertanya, Bang? Silakan Bunda, untuk menggocok Bang Gunsi, silakan. Bang Gunse, boleh ini ku tengok dia pandai dia nih menjelaskan. Pandai gocok. Coba kau jelaskan Bang di Yehezkiel tuh.
Sakarnya seperti sakar kuda, tolong bang. Bang, apa tuh maksudnya? Zakarnya seperti zakar kuda. Apa itu bang? Pandai kau menjelaskan. Saya mute dulu mau ketawa mulu. Apa bang? Ia birahi kepada kawan-kawannya bersundal, yang auratnya seperti aurat keledai dan sakarnya seperti sakar kuda. Wih, mama Coba bang, apa itu? Coba jelaskan nih di Bibelmu apa nih maksudnya. Jangan bahas itu dong. Bunda Rahma. Aku nggak paham tuh sakar kuda. Sakar kuda itu. Belum Coba, punya coba. cewek saya. Nanti kalau udah punya cewek baru bahas itu. Jangan bahas itu ya. Jangan bahas itu. Ganti tema aja. Dan dia pinter tuh ngejelasin tadi. Baru mau usaha. Ya udah, kita lanjutkan yang tadi ya, Bunda Rahma ya. Gunesa. Dia nggak tahu ya. Udah dari pengakuannya dulu. Kok nggak paham ya bang? Kok nggak bisa ngejelasinnya? Buah zakarnya seperti Punya dia nggak segitu soalnya. Beda ya. Oh ya lanjut lah. Nggak paham dia kalau yang ini. Silakan. Oke, Gunesa, kau tadi kelihatannya pinter banget tuh, jago banget itu. Jadi kalau Paulus mengatakan dia diberi duri di dalam daging, ya kan? Duri di dalam daging dulu. Itu seorang utusan iblis. Nah, utusan iblis itu siapa itu? Dombala. Malah terdiam dia. Seorang utusan iblis itu siapa? Tunggu om, mau saya baca dulu ayat apa ini. Kan udah tadi dibaca, kenapa diulang lagi baca? Kau pun tadi udah baca dari nomor 1, kau baca masih kurang rupanya. Keluar ya. Apa tadi om tanya, apa? Iya, utusan iblis. Seorang utusan iblis itu siapa? Seorang utusan iblis ini kayaknya, bentar ya om. Sabar ya. Om, sejak kapan gua sama tante lu? Ini yang mau diskusi ini modelnya kayak begini aja nih, gimana sih nih? Coba nih bisa nggak teleponin pendetamu atau romomu tuh suruh datang ke sini? Ya, mungkin iklan dulu, Akang. Sambil Enggak iklan. Oke. Gimana, Dek? Boleh aku iklan ya. Jadi teman-teman netizen yang 5K lebih ini ya. Bagi yang mau order. Tadi udah 7,9K. 7,9K, begitu Bunda Rahma ngomong jadi 5K. Bagi yang mau mengorder skincare ya, yang mau jadi reseller, yang mau jadi distributor, segera dihubungnya di DM Akang. Aku pun boleh, Bang Handi boleh ya. Nanti kita lanjutkan ke adminnya Bang Zuma. BZ ya. Ini skincare yang terdiri dari 4 paket ya. Ada sabunnya, ada tonernya, ada serumnya, ada krimnya. Dibanderol dengan harga murah loh teman-teman. 230 itu sudah dapat 4 item ya. Dan sudah BPOM dan ada label halalnya. Oke teman-teman, segera dihubungi admin. Itu adalah atau WA aja ke Akang di 0852 boleh. Jadi ada 21 Oke. Jadi teman-teman ada yang dari Malaysia, ada yang tinggal di Brunei, udah pesan-pesan ya. Ayo. Bagus kok. 0852 1521 2010. 0852 1521 2010 itu nomor Akang tuh kalau mau pesan skincare. Tuh silakan ya teman-teman. Dijamin halal dan mukanya yang butek akan berserih ya. Ya. Silakan. Udah. Oke. Sekarang dibuka mute-nya, Gumasep. Kok Gumasep?
Kunis Siapa? Gunsea. Oh, Gunsea. Jadi kayak Dia masih- sama gue masak Dia masih terpesona tadi sakar kuda, pasti dia kaget tuh. Halo Bu. Ada ternyata sakar kuda di Bibelku, itu pasti dia inget-inget tuh, jadi dia nggak konsentrasi. Halo? Ya kan, Guns ya? Halo. Ya, lo. Nah, saya sini mau menjelaskan tentang tadi itu. Sini kan ayat 2 Korintus 12 ayat 7 tadi kan, ayat 8. Nah, saya mau nanya, tugas iblis itu kan untuk menguji manusia kan? Menyesatkan. Untuk menguji manusia dan mengisatkan Untuk manusia kan? menyesatkan manusia, nggak ada Nah, menguji. di sini apanya tentang tema ayat ini kan ada Paulus menerima penglihatan dan pernyataan. Nah, Ya, pertanyaan saya tadi apa? Siapa yang mengutus? halo, dengarkan makanya saya ngomong. Kok marah? Iya, makanya didengarkan saya ngomong, jangan dikukung. Ah, Ya, di sini pertanyaan saya masih ingat nggak? di sini di sini saya mau menjawabkan tentang ini tentang ayat 7 sama 8 ini. Sini Tuhan itu mengizinkan iblis untuk mengizinkan iblis untuk apa bilang di sini, untuk menguji Paulus, keimanan Paulus agar supaya di sini ayat 7 kan, makanya di ayat 7, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberikan duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis. Makanya Tuhan tadi mengutus iblis, mengizinkan menggocoh. iblis, mengizinkan iblis untuk menguji si Paulus. Makanya yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, menendang aku. Keren. Menendang aku supaya aku Ya, Di jadi situ artinya jawabannya apa? Jawabannya apa deh? dengar, jangan biasakan mendikung orang berbicara. Di Ya, sini pertanyaanku apa tadi? ini pernyataannya di sini. Di sini pernyataannya di sini ayat 7 sama 8. Di sini ayat pernyataan Jangan nikung kata Tuhan jangan pernah Iya. Marah. jangan pernah Marah mendikung dia. orang berbicara. Di sini artinya ayat 7 sama 8, Tuhan mengizinkan iblis untuk menyobai si Paulus, keimanan si Paulus, apakah dia kokoh dalam keimanan atau tidak. Makanya di sini kan ada supaya aku jangan meninggikan diri. Artinya sini supaya si Paulus jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku tengok ini ayat 8-nya, tentang hal itu Aku tengok gitu ya, aku tengok. disuruh kepada Tuhan. Bentar, Tengok. dia ngejelasin. Sebentar jelasin sakar kuda ya Bang ya. Wih, keren kok ngejelasin. Tolong jelaskan apa yang dimaksud sakar kuda. Sakarnya seperti Menjelaskan sakar. aku menerangkan yang 2 Korintus. Kalau kau mau tentang cakar kuda masuk agama Kristen, biar saya jelaskan. Sekarang aja kan kok Kristen Bang. Buat apa kau pelajari itu? Berarti kau mau pingin tahu rasa itu masuk Ngapain agama aku Kristen. masuk? Ngapain kita masuk Kristen untuk belajar? Kau kan Kristen, kau jelaskan lah apa maksudnya sakar kuda. Apa keuntunganmu mau pelajari tentang Ya kan bertanya aku kalau keuntungan pelajari kalau kitab tadi saya? Apa menggocok. keuntungan pelajari kitab saya? Tadi Apa keuntungan pelajari kitab kalau saya? menggocok kamu tadi udah tahu tentang jelaskan. Alkitab saya, kalau kau mau tahu tentang Alkitab saya, Jangan lu- debat kusir, jangan debat kusir. Sok jelasin dulu, nanti dibantah. Jelasin. Ya jelasin dulu lah. Apa itu maksudnya? Sakarnya seperti sakar kuda. Wih, coba. Tahu kan kuda kan? Hajar Bang Kores, saya mah bukan Bang Coba, Kores, Kang itu tadi Firly. ayat di mana rupanya Bunda Rahma? Ayat mana tadi? Keren, berarti beliau ini mau menginikan kita ya, mengasih tahu kan. Di mana ya? Heskel tadi ya. Oh ini Bang. Di Heskel Bang. Ia birahi kepada kawan-kawannya. Bersundal, oh mamai. Yang auratnya seperti aurat keledai dan zakarnya seperti zakar kuda. Ngeri kali datanya nih. Bunda Rama senang banget baca ayat ini ya, dihayati. Enggak dia kan. Stop dia kan. Aku bertanya aja ke dia nih kan, dia Kristen apa? Mungkin dia udah diajari sama pendetanya kan. Apa Bang maksudnya?
Yeskel 23:20. Iya. Auranya seperti keledai, zakarnya seperti zakar kuda. Jadi keledai lawan kuda begitu. Aduh, Mama. Udah Bang, ada. Tolong Aurat beri itu kami. kan identiknya ke perempuan ya. Aurat itu ya identiknya ke perempuan ya. Lebih identik ke perempuan walaupun emang ke laki-laki bisa. Kalau ini saya jadi ingat yang TB 1928 tuh. Bibel 1928. Iya. Tapi nggak ngerti. Apakah ada sangkut pautnya itu? Anak ini tapi nggak ngerti apa-apa. Cuman begini, kalau ohola oholiba itu ada yang memahamkan itu Yerusalem dan Samaria. Enggak, salah. Kalau ohola oholiba, dia itu lemah sahwat, belum diapa-apain udah sok baca. Sudah lebah. Sudah lebay. Ya. Waduh, benar-benar ngomongannya sekarang lemah sahwat. Ikut-ikut udah. Belum diapain. Aduh, Akang gini. Gimana Iya, Bang? sok aja baca kalau nggak percaya. Itu belum ini disentuh, belum diapa-apain, udah. Bunda Rahma, Berarti- saya telepon nggak diangkat. Masa Coba sih? jelasin Bang, jelasin. Akang, izin dulu Akang. Nih saya kira-kira 2 jam lagi mau live sama Ustadz Nababan nih, mau makan kita. Nanti Bunda Rahma naik ya, bantuin ya. 2 jam dari sekarang ya Bun? Oke. Pokoknya jam 1 jam 2 lah gitu loh di sini. Sekarang kan baru jam 11 nih. Jadi 3 jam lagi lah. Saya jam 1 ketemuannya, terus kita cari tempat makan. Oke? Emang Ustadz Nababan udah di Amerika, Bunda? Di Amerika Ustadz Nababan. Oh, Jadi saya mau jamu lah. Makanya kalau yang datang sini dijamu sama saya. Berarti aku jam 5 di tempatku jam 5. Ya, Sekarang disalat jam lah, 2. disalat. Edis nggak dijamu sekalian Bunda Mila? Kemarin diajakin si itu nggak mau, takut dia. Dia pikir saya mau lapor-lapor kan. Oh. Oke. Pertanyaan saya ke Gunes. Oke, Pantaskah kata-kata Parno ini ada di sebuah yang kalian anggap kitab suci? Karena kau nggak bisa menjelaskan tentang zakar-zakar tadi. Saya tanya aja, pantaskah kata-kata yang kurang elok ini ada di sebuah kitab suci? Udah suci kan nggak suci? Itu ya. Karena di sini bacanya menggocok bukan mengocok. Balik lagi ke situ sih ya. Zakar tadi kan. Jadi Aduh. Dia penasaran deh. Balik lagi. Masih dia pelajari kayaknya. Yang ini sakar kuda Coba, Bang. coba. Pantas kata-kata Lagi nggak itu ada nyambung di dia, Bibel. Bunda. Jadi Dia masih Bunda Rahma. kepengocoan dia. tentang cakar kuda di mana tadi ayatnya? Coba. Yehezkiel Bang, Yehezkiel. Kok nggak dengar ya kalau kita ngomong? Yehezkiel berapa? Yehezkiel Yehezkiel berapa? 23:20. Tunggu ya, saya buka dulu kitabnya ya. Pantas Saya kata-kata begini ada di Biasa sebuah ada kitab. dalam- Pantesan ini Bibelmu Bang nggak boleh dibaca oleh anak-anak ABG ya. Wah, bahaya kalau ini anak-anak ABG ya baca. Bisa Loh, dia tanya tunggu, kepada biasa- gurunya. Bu guru, Ya. apa Yehezkiel dia maksud berapa? sakar kuda? Yehezkiel berapa tadi? Mama 23:20. Yehezkiel 23 20. 20. Katanya kitab suci. Isinya kata-kata Parno. Aduh, Bang. Ngeri-ngeri deh. Siap, Bunda. Berarti 3 jam dari sekarang. Jam 5. Setelah sholat subuh ya. Oke. Mudah-mudahan akan masih live ya. Sudah dibaca, Bang. Coba kok bersuara lah kok baca, Bang. Ayo biar kita denger. Baca, Bang. Baca Ya. yang kenceng. Tolong. Saya lagi nyari Alkitab. Baca, Bang. Alkitab saya. Saya lagi apa nih? Tadi kok baca? Apa itu kok baca tadi? Tunggu bentar. Oh. Oh, tadi habis dibaca dilempar kah? Dicari lagi. Enggak, karena dia udah trauma tadi kena gocok itu loh. Jadi dia mau hati-hati dulu. Bukan gocok. Gocoh. Ada hanya gocoh.
Coba, silakan Bang. Nggak apa-apa teman-temannya, biar teman-teman tahu bahwa di Bible mereka itu banyak kata-kata yang sebenarnya nggak pantas berada di sebuah yang namanya kitab suci. Jangan kita risih loh, biar teman-teman yang lain tahu. Kalian yang belum pernah baca semua Bible pasti heran kan. Mereka pun gitu, pasti ada yang belum baca Biblenya nih. Ini Ternyata banyak kata-kata parno di Bible tuh. Gunecok, emang umurnya berapa Gunecok? Bukan Gunecok, ikut akal ini. Apa sih namanya sih? Gunsea. Oh, kirain Gunecok. Terpengaruh kocok-kocok. Allah. Ampuni hamba ya Allah. Bokik juga dia maksudnya. Gak tahu ya, mulut gua tuh kalau jam segini ngaco loh, bener-bener loh. Jam segini. Aduh. Mumpung guru udah tidur. Karena ya, dan Bang Handi pun udah tidur kan. Biasa Bang Handi tuh udah tidur dia. Tidur yang nyanyi ya Bang Handi ya. Tidurlah. Sibukkan diri dengan menggocoh. Aduh ya Allah. Ini kenapa kita kasih ini Bang Gunsea ini, biar dia tahu kalau di Biblemu itu ada kata-kata yang nggak pantas. Kalau di Al-Quran kami kata-katanya indah ya, misalnya nih, la takrabuz zina, jangan mendekati zina. Oh indah kata-katanya kan. Mendekati aja dilarang, apalagi melakukan tuh. Nah ini kata-katanya, waduh vulgar sekali. Zakarnya seperti zakar kuda. Tahu kan zakar kuda bagaimana tuh? Ah coba, baca Bang. Biar kau tahu Biblemu itu, aduh. Tadi kau kepanasan itu nggocoh. Sekarang ini zakar kuda, coba-coba. Bang. Pingsan dia. Atau lagi ngocoh. Dia lagi ketawa sendiri tuh. Baca itu ketawa sendiri dia. Ini Akam parah bacanya. Salah, saya bacanya salah terus. Menggocoh bacanya Kang. Menggocoh. Iya. Akan ini udah terakhirnya sayang yang nggak ada ini. Iya. Cuma bilang aja ya, uruslah Alkitabmu sendiri, uruslah kitabmu sendiri, jangan urus kitab saya. Kenapa? Jangan gitu dong. Ya, nggak boleh Biar kitab saya terima itu. Baca, aduh. Dengar kau baca, ayo. Ini kitabmu loh, baca itu. Kau masuk. Kalau kau mau tahu. Tadi mau menjelaskan. Katanya tadi mau menjelaskan. Betul Setelah Ustaz. dibaca malu. Setelah dibaca malu untuk menjelaskan. Ya, jelaskan apa itu. Katanya mau buat kitab dulu. Tidak, kalau kamu kalian mau tahu tentang itu, kalian masuk ke Kristen biar saya jelaskan. Nah, iya, coba jelaskan dulu lah. Hah? Masuk ke Kristen biar digocoh? Waduh. Karena Biar rajin gocoh. Alkitab itu menjelaskan orang yang karena di situ menjelaskan Masuk lagi ke Kristen biar digocoh. Digocoh iblis. Pertanyaannya pantaskah kata-kata parno Bang? Pantaskah kata-kata parno ini ada di sebuah kitab suci Bang? Itu yang porno, bukan orang yang mesum. Pantaskah kata-kata seperti ini ada di Biblemu yang kau anggap suci, kitab suci? Mirip buku porno ini Bang. Sakar kuda, buah di dada. Bunda Rama, urus kitabmu sendiri. Itu tentang menjelaskan manusia otak mesum. Viral menggocoh malam ini. Menggocoh viral ini. Biblemu ini mesum, mengajarkan kemesuman. Ini di Biblemu loh. Agar kami orang Kristen tidak berotak seperti itu. Itu di Biblemu ini. Di Biblemu ini kenapa ada kata-kata parno begini Bang? Kenapa? Viral ini. Kau jelas kitabmu, jangan urus kitab orang. Urus kitab. Viral ini menggocoh ini. Malam ini menggocoh viral ini. Biar. Viral menggocoh ini. Aduh.
Ya Allah, sampai batin. Resmi Aduh, Akang nih. teman-teman. Malunya kabur Kabur dia. dia. Malu dia, kabur. Tadi berani banget dia, bukan menggocok itu, bukan menggocok-gocok. Ah, dikasih sakan kuda. Tiba-tiba dia bilang, kau harus keresting. Ih, mama malah apa keresting. Orang yang nggak berakal aja mau keresting itu. Aduh, perut saya sakit. Enggak si Akang nih parah nih hostnya nih. Terbalik ya. Terbalik hostnya, terbalik. Kenapa kabur? Marah dia. Terbalik. Hostnya terbalik. Kasian. Sok-sokan. Aku datang mau menjelaskan. Kena ulti Bunda Rahma sih. Oh, merajuk. Oke. Iya, dia baca ulang-ulang kayaknya 5 kali ku dengerin tadi kan. Halo Bang. Bunda Rahma di mana? Iya, Bang. Ya, halo. Ikut menggocok Tapi- Bang. Siap. Salam satu gocoh. Salah satu gocok Bang. Ada aja. Gantian sama Kristen ya Bang ya. Salam satu gocok abangku semuanya. Iya. Orang mah apa ke semboyan enak. Aduh. Viral menggocoh ini, ya ampun. Akang sih nih gara-garanya nih. Hostnya nggak bener ini. Enggak, saya pendengarannya tadi pas Ahimoto ngomong kok kayak itu. Kayak itu apa? Sok-sok polos di kau. Aduh. Aduh. Ini si Puat ini penasaran kali dengan gocok-gocok. Ayat berapa tadi katanya? Wih, si Puah. Bahaya kok ini Puat. Cuma 2 tahu Korintus. Tadi kan berapa? 2 Korintus 12:7 ya? Betul. Ya, 2 Korintus 12:7. Ini gara-gara Ya. Akang nih. Yang Kristen dulu teman-teman yang naik, kalau misalkan yang naik yang Muslim, saya nggak bisa nyekrol HP-nya Lola. nggak bisa Iya, nggak bisa lihat. Kadang kalau nggak ini nggak bisa beneran kalau udah banyak gini. Tuh susah, tret kayak putus-putus gitu. Kemarin sampai rungkat kan? Ya Allah ya Rabbi. Emang nih Akang nih, astagfirullahaladzim. Bener-bener orang satu ini. Saya kalau nggak kebuli oten sehari aja panas dingin demam loh. Beneran saya demam. Tapi kalau udah kebuli aja udah nyenyak tidur enak. Bang Juma, nih lihat nih Akang nih. Udah tidur. Aduh. Aduh, ya ampun. Ya, Ini ada malam. Halo, assalamualaikum. Oten sampai turun dia mau mengocoh. Oh, siap. salam satu gocoh. Ya. Aduh jadi viral si gocoh. Zombie yang Kristen yang dinaikin. Itu anti gadis itu dari tadi pengen naik dia. Tadi itu teman-teman laki-laki pakai AI. Pas saya cek emang bener bisa. Tadi Ahimoto nge-WA juga ke saya, Kang itu pakai AI ya. Saya nggak percaya soalnya kalau di sini nggak bisa gitu. Pas dicek ternyata bisa. Oh ya udah, pas saya masuk ke emailnya ya itu cowok. Apa itu? AI. Apa? AI. Itu AI ayam, AI otok, ada itu. Kemajuan baru. Jam berapa ini sekarang? Jam 1:15. Setengah 2. Ini waktu Tidur apa dulu lagi, nih? Nek. Nanti tidur lagi. Akan Saya pakai jam Romawi loh ini. Beda kita. Kalau bangun tidur lapar lagi Bang Handi. Seduh Indomie Bang, seduh Indomie. Ada di belakang masih ada Indomie Bang.
Ada 2 biji. Satu orang dong. Ya, biasanya 3 sih aku makan, makanya malas ah. 2 biji satu orang dong berarti. Iya benar. Iya. 3. Tapi 1 jadinya. Nah, Kan 3 bungkus tuh. Nah, disatuin satuin. sama-sama mie. Jadi, akhirnya 1. Satu. Jadi 3 hakikat, 1 Indomie, 1 mie gitu. Kenapa larinya ke sono? Bang Anti Gadis silakan. Ada yang mau disampaikan? Ya bang, Iya. Ada apa bang? ini bang, ya ini kan belum ada menentukan iman saya. Ah, Selama ini kan saya ikut ini nonton live-nya Bang Zuma, terus saya tanya-tanya sama pendeta, sama ustadz. KTP-mu apa, Bang? Kalau KTP saya masih status Kristen. oh Kristen. Terus? Cuma selama ini kan saya bukan jarang, bahkan boleh dibilang itu enggak pernah beribadah. Oh iya Bang, bang. benar KTP-nya Kristen, Bang? Iya bang. Coba kirim ke WA saya, Bang, KTP-nya, Bang. KTP ada di rumah bang, saya ada di rumah teman. Iya. Ya terus lalu apa? Begini, saya kan cuma nonton live itu karena terus terang sekarang saya memang hidupnya saya itu di jalan lah begitu, jadi nggak karuan. Saya sering nonton ini live ini tentang keimanan itu. Saya mau bertanya. Silakan bang. Karena saya terus terang bang, saya tidak paham masalah itu kitab-kitab, karena memang saya tidak pernah belajar lah. Kalau kakek saya itu memang ada yang dari Muslim. Saya kan dibesarkan sama itu bibi, jadi saya ikut sama bibi. Poinnya langsung bang. Ini bang, saya kan perbandingannya itu tentang siapa sebenarnya Yesus dan siapa sebenarnya Tuhan. Terus saya bertanya juga di Islam itu Tuhan itu siapa yang menciptakan. Oke, Bang, langsung nanti dijawab sama Ahimoto. Siapa itu Yesus, siapa itu Tuhan, Tuhan Islam itu siapa? Siapa yang menciptakan alam semesta ini? Udah kita tangkap. Biar langsung dijawab ya Bang ya, biar nggak bertele-tele Bang, oke? Soalnya ini banyak yang lepin juga di YouTube ya. Tapi sebelum dijawab sama Ahimoto, saya promosi dikit, izin Bang Handi, Gurunda. Tolong dibantu follow ya, subscribe channel YouTube Akang Santang Kreator teman-teman. Mantap. Ya. Akang Santang Kreator nih yang 5K ini di atas. Tolong ke YouTube dulu Akang Santang Kreator. Ini baru 400 nih subscribernya. Bantu ya, dibantu sodako, subscribernya gratis kok. Bagi yang ikhlas silahkan dibantu Akang Santang Kreator ya, teman-teman. Oke, lanjut Ahimoto. Iya, jadi kalau kita ingin tahu mengenai posisi Yesus itu, tapi sebelumnya saya jelaskan tentang Islam itu. Jadi Islam itu Tuhannya namanya Allah, esensinya dia itu esa, dan Allah ini maha pencipta, dia tidak diciptakan, gitu loh bang. Nah untuk Kristen sendiri itu definisi atau siapakah Tuhan. Nah itu nanti abang buka Bible nggak sekarang? Saya ndak pernah belajar tentang kitab-kitab itu karena memang saya hidup di jalan begitulah.
Oke, jadi tentang agama itu bang, ajaran tapi saat agama. ini masih mengimani Yesus sebagai Tuhan. Oh ya begini bang, Hmm. saya masih bingung lah begitu karena saya biasa ikut apa penjelasannya Bang Suma. Terus saya uh, menggunakan apa logika begitulah. Terus saya juga pernah tanya Ustadz tentang apakah Tuhannya Islam itu bisa dilihat seperti Tuhannya Kristen atau tidak. Terus bagaimana caranya seandainya tidak dilihat, bagaimana caranya kita bisa mengetahui bahwa itu ada. Kalau macam Tuhannya kami lah begitu kan, macam Yesus itu kan minta maaf ini bang ya, kami hanya bisa lihat itu gambar apa seperti inilah wujudnya. Jadi kami itu mengatakan oh Tuhan itu ada. Jadi gini bang, kalau Tuhan itu yang pertama dalam Islam itu Tuhan itu bisa dilihat, bisa. Tapi nanti di mana di surga? Dalilnya mana? Di surah Al-Qiyamah ayat ke-22 sampai 23. Jadi di situ dijelaskan apa? Wujuhu yauma idzin nadhirah, bahwa wajah orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri melihat wajahnya Allah. Nanti di surah Al-Qiyamah dari abang lihat, dicatat aja bang ya. Di surah Al-Qiyamah ayat 22 sampai 23. Jadi gini bang. Nah, 22 sampai 23. Di surga nanti kenikmatan paling besar seorang muslim adalah melihat wajah Allah. Di surah Al-Qiyamah ayat 22 sampai 23. Gitu. Sudah dicatat? Iya. Nah, lanjut. Jadi gini bang, analogi sederhananya gini. Saya nggak percaya paus itu ada. Loh kenapa nggak percaya? Buktinya di rumah saya nggak ada ikan paus. Bukan ikan pausnya yang nggak ada, tapi rumahmu itu terlalu kecil untuk ikan paus. Simple nggak bang? Maksudnya sampai sini paham nggak bang? Oh itu analogi ya apa? Suatu analogi jadi gini. Allah itu maha besar. Maha besar. Ya, Allah itu maha besar. Tempat ini tidak mampu untuk menahan atau menampung kebesarannya Allah. Itu yang pertama. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, jika Tuhan itu bisa dilihat, ya bang ya, pada saat itu juga ketika Tuhan bisa dilihat, maka letak keadilan Tuhan kan maha adil ya bang ya? Iya. Ya, maka pada saat itu juga nilai atau maha keadilannya Tuhan itu akan gugur seketika. Kenapa? Bukankah Tuhan itu menciptakan manusia juga yang tidak bisa melihat atau buta? Ada kan bang? Orang yang buta kan? Ya kan? Nanti suatu saat Tuhan itu akan dituntut. Wahai Tuhan, wajar jika dia itu beriman kepada Engkau, sedangkan Engkau berikan dia penglihatan sehingga dia mampu untuk melihatmu. Dan aku Engkau lahirkan atau Engkau buat lahir dalam keadaan buta. Kan gitu. Di mana letak keadilanmu? Itu yang pertama. Yang kedua, jika Tuhan itu bisa dilihat, otomatis dia butuh tempat. Tuhan itu takluk terhadap tempat jadi jatuhnya. Tuhan itu terkurung dalam satu koordinat tertentu. Paham gak bang? Paham bang. Ini bang, ada ndak ini apa? Bentar, coba teman-teman netizen bantu dicek PT-nya si Anides ini. Ya, gimana bang? Iya, gimana bang? Lanjut Anides, ngomong terus. Ada ndak bang itu apa namanya
ada di kitabnya Muslim, di kitabnya Nasrani, perbandingan itu Apa? ada ndak bisa diperbandingkan di situ di kedua belah kitab ini Diperbandingkan apanya, Bang? tentang ketuhanan itu, Bang? Oh, simpel. Kalau di kita mah Allah itu esa, qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nanti abang catet ya, abang catet nama ayatnya itu surah Al-Ikhlas. Nah, udah dicatat belum? Di Bible itu, Bang, misalnya di ayat apa dia? Misalnya 1 Timotius 6:16. Tuhan itu bersemayam di tempat yang terang. Misalnya nanti di Keluaran 33 ayat 20, tidak ada suatu orang pun yang mampu untuk melihat Tuhan. Jadi Tuhan itu gini, Bang. Jika Tuhan itu mampu diindrakan, abang percaya nggak bahwa kita itu makhluk yang lemah, Bang? Percaya, Bang. Penuh dengan keterbatasan. Percaya, Bang. Ketika Tuhan itu bisa dilihat dengan segala keterbatasan kita, berarti Tuhan itu menjadi terbatas, kan, Bang? Di mana sifat mahanya lagi nanti? Paham nggak, Bang? Untuk buktinya Allah ada itu bagi Muslim itu mudah. Apa buktinya Allah itu ada? Quran. Karena Quran itu kalamullah. Ketika perkataannya ada, otomatis esensinya juga ada dong. Tapi Ahimoto gini, saya paling benci sama orang yang suka menipu dan berdusta. Kalau misalkan Muslim ya bilang Muslim. Kalau misalkan non Muslim. Ini antara mau ngetes keilmuan atau mau pansos atau mau apa, saya nggak tahu ya, Bang. Saya paling benci dengan orang-orang yang seperti ini. Mending di bawah aja, Bang. Saya paling benci. Mau ini mengedukasi, mau enggak, bodo amat. Tapi saya paling benci sama orang-orang seperti itu. Harus digocoh ya, Bang. Iya. Kok bisa-bisanya kayak gitu? Nggak boleh lah kayak gitulah. Jangan Kita kayak gitulah. Sekarang ini aja dulu kita olahraga dulu. Si Kores kemana ini? Ada di bawah itu. Naikin lah. Gantian nih sama aku nih. Enggak, ntar Kores mah bagiannya ntar. Woi. Tangga coh. Itu siapa itu? Yang duduk di sebelah kanan Bapak itu siapa? Ya nggak tahu, Bang. Kok nggak tahu loh? Yang jelas orang baik, nggak kayak abang. Oh, gua orang jahat ya? Iya. Umurnya berapa tahun pas diangkat ke surga? Siapa? Itu yang duduk sebelah kanan Bapak. Bang, jangan cerita surga lah. Abang mau disuruh duluan? Udahlah, lu kan lu udah ditebus. Nggak, aku tanya dulu sama abang mau disuruh duluan nggak? Mau. Hah? Mau lah. Pergilah sekarang. Ya udah. Ya belum dipanggil. Loh iyalah, surga loh enak disuruh loh. Duluan mau nggak? Surga tuh enak loh, apa sih? Dengar dulu kau goblok kali. Disuruh duluan mau nggak? Mau. Tangga. Bahasanya langsung. Mic-nya jangan terlalu dekat kau disuruh duluan mau nggak? Woi, ya enggak dengerin kan? dulu. Itu mic lu jangan terlalu dekat sama pantat. Iya. Ini suaranya udah, kedengeran nggak enak. oke. Maksudnya disuruh duluan mau nggak? Mau. Tes dulu logika kamu. Ya. Mau. Budak Ya udah, kuping lu pilih dua lah. sih. Pergilah. Iya belum dipanggil mau diapain? Astaga. Jadi kamu nggak mau ke surga? Kamu nggak mau ke surga? Maksudnya? Kamu nggak mau? Nggak mau ke surga kamu? Iya, tapi nggak mau disuruh duluan. Kenapa emang?
Padahal enak loh. Bisa ketemu Yesus loh. Masa nggak mau sih ketemu sama idola? Gimana sih? Nggak mau lah. Nggak mau ketemu. Oh, pantes. Ya nggak apa-apa. Pokoknya aku nggak mau disuruh duluan, nggak kayak kau mau disuruh. Masih enak ya duluan, di dunia ya. Sebabnya surga kamu tuh bete ya, cuma memuji-muji doang ya. Haleluya. Enggak, yang ku tanya kamu. Haleluya. Semua orang gitu mau aja masuk terus. surga, tapi nggak ada yang mau disuruh duluan. Itu bertahun-tahun gitu tuh. Haleluya, haleluya. Gitu terus. Nggak berhenti-berhenti itu. Itu nggak. Mulut. Iya. Dengar dulu. Komal Nggak bisa ini, makan babi di sana. Tentu nggak pernah. Dengar dulu, nggak pernah di atas 5.000. Kenapa? Nggak diminati Iya. orang karena menghujat nggak beda. aja. Sama- Padahal ada ayat lu Iya. melarang kalian itu menghujat. Iya. Sama Dengar dulu, kayak di ada nggak gereja, ayat yang gereja melarang segitu kalian gede, menghujat? isinya cuma 3 ekor, 5 ekor di gereja tuh isinya. Beda, Cuk. Beda, Lah, kok Cuk. beda? Beda. Sisanya jemaat Jangan rohani bawa itu. Gereja ke Komal. Kalau tadi dia Udah masuk oke, ke sini kita, yang 8 kita mulai itu, diskusi yang lain yuk, yang gua sehat. tiap Diskusi kesini sehat, lihat diskusi kok sehat. malu nggak pernah 9K. Diskusi Padahal itu sehat udah aja 8K. dulu, nggak usah saling menghujat. Ya, Apa sih? ayo kita standar ini? diskusi yuk. Ya udah diskusi ayo. Ya, ayo. Siapa yang duluan? Siapa yang duluan ke surga? Nah, Lu- ya enggak, ya maksudnya. Jangan Ya dulu udah. ya, maksudnya. Ya. Siapa yang duluan bertanya? Gua yang duluan. Gua yang Oke, duluan. tanyalah. Hmm. Iya. Yohanes 1 pasal 1 pada mulanya firman bersama-sama dengan Allah dan firman menjadi daging ya. Oke? Iya. Nah, Iya. yang gua tanyakan, siapa orang yang membangunkan Yesus waktu ketiduran di perahu? Apa poinnya kau? Siapa yang membangunkan? Ya manusia lah. Iya, siapa Manusia. namanya? Siapa? Ya, nggak perlu namanya itu nggak perlu. Yang Loh, jelas kok nggak manusia. perlu? Gimana sih? Nggak perlu. Iya, yang jelas saksi Ya, yang jawab, membangunkan yang dia jelas. bukan malaikat Jawab, Jibril, yang jelas. bukan Allah. Siapa yang membangunkan Yesus waktu ketiduran di perahu? Jawabannya bukan malaikat Jibril sama Allah. Ya udah Manusia. jawab sama lu siapa? Gua turunin lu. Ya nggak apa-apa, Jawab. turunkan. Ya udah gua turunin. Ya, Lu nggak kan bisa udah aku jawab. bilang jawabannya bukan Allah sama malaikat Jibril, berarti manusia. Iya. Dia pengen diturunin, gua turunin. Gak bisa jawab. Iya. Lil Flower. Selamat malam. Halo, Lil Flower. Halo, Iya, halo. Selamat malam. Islam Kristen, Mbak. Katolik. Oh, Katolik. Ada yang mau ditanyakan? Ini Apa suaranya kecil ya? Kecil dengar sih? Yang tadi hadis kayak yang ini ya, tadi. Kayak yang tadi. Apa? Mengenai apa? yang apa ya? Pertanyaannya yang Nabi Muhammad menangis tidak bisa berdoa kepada ibunya. Oh, bukan itu. Ganti lagi pertanyaannya. Kata dibawa ke perempuan kasih akang aja katanya gitu kan. Digocok, gocok, gocok, gocok. Aduh. Atau pertanyaannya bapaknya Nabi Muhammad masuk neraka tidak bisa terselamatkan. Ya. Atau ada yang baru? Lah aku baru naik ini. Iya, apa pertanyaannya? Tentang hadis yang 73 golongan itu kan. Bagaimana kalian yakin kalau ini? Yang selamat satu golongan. Ya.
Terus yang maksudnya 72 itu siapa? Oh ini kok suaranya kayak begini sih Kang? Iya, tadi. Suara kayak gini sih. Yang ditanyakan itu yang 72-nya. Mm-mm. Yang 72 kan ada Nasrani kan? Yang 72 dan oh 72 Nasrani. 71 Yahudi gitu ya. Nah, terus penjelasannya ini dari Imam Tirmizi. Nanti di Sunnah Abu Daud sama Ibnu Majah. Jadi dalam sunnah itu menjelaskan itu pembagian firqah atau 73 golongan itu satu golongan yang selamat dari ancaman siksa neraka, yaitu golongan yang konsisten pada ajaran Nabi Muhammad SAW serta para sahabatnya, atau yang disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu. Tapi ini nggak ada suaranya loh, ini anak ini nggak ada suaranya. Itu kayak suara yang ini loh, AI tadi loh. Nggak kedengeran di YouTube, nggak ada suaranya. Turunin aja. Tadi sana kita monolog ya? Iya. Nggak ada suaranya, turunin aja. Pura-pura dia budak gitu, padahal ada sebenarnya dia nggak mau memperdengarkan identitas aslinya. Dia mau rungkatin nanti rungkat. Lewek kok ke neraka aja kalau begitu caramu. Iya, kenapa kayak gitu ya? Aneh orang-orang sekarang. Duh, gara-gara si Akang nih. Di YouTube itu nggak kedengeran itu. Nggak ada, menurut netizen nggak ada.